Siriwangko amise katua riwaya sekatua riwaya setan payasa. Siriwangko tabea rahayu ase pok waya bisa waya ke kamu Siriwangko. Jadi hormat yang besar, penghormatan yang besar kepada kita semua, orang-orang Minahasa atau orang-orang yang mengikuti page ini, Lalang Rondor Malesung atau disingkat Laruma. Pada hari ini saya sengaja menggunakan pakaian yang terkesan sangat kuno ya. Ini sebetulnya sebagai pemantik, karena pada dasarnya saya akan bicara sedikit tentang pakaian orang Minahasa ya. Walaupun saya tidak akan membicarakan secara detail, secara rinci, tapi buat saya ini penting juga untuk diketahui oleh masyarakat banyak. Nah, saya hari ini menggunakan pakaian yang terbuat dari kulit kayu, kemudian menggunakan susunan ikat kepala atau biasa juga disebut sesembetan, dan saya memegang santi. Jadi alat yang biasa digunakan oleh orang Minahasa di zaman lampau. Santi ini punya dua fungsi sebetulnya. Yang pertama sebagai alat dalam pekerjaan bertani dan berburu. Jadi dalam tradisi manguma atau bertani, berkebun, dan tradisi manalun atau aktivitas di hutan. Nah, bisa dihubungkan dengan berburu dan lain sebagainya. Nah, kulit kayu ini mungkin di setiap suku bangsa, kalau kita telusuri, punya tradisi juga membuat pakaian dari kulit kayu. Tapi di Minahasa yang menarik adalah tradisi membuat produk dari kulit kayu hidup lagi di zaman sekarang, atau di era yang boleh dibilang kecanggihan teknologi sudah tinggi ya. Kita sudah menggunakan handphone, dan itu yang saya gunakan sekarang. Jadi saya bisa berkomunikasi walaupun mungkin cuma satu arah dengan orang-orang yang menonton siaran ini, tapi saya menggunakan teknologi. Tapi produk atau barang yang sebetulnya pernah dibuat oleh para leluhur hari ini masih diproduksi oleh orang Minahasa. Saya mengenal beberapa orang yang memang menggeluti pembuatan produk dari kulit kayu. Ada teman-teman saya di Minahasa Selatan, ada juga teman-teman saya di Minahasa Tengah, bahkan di daerah Minahasa Utara atau di Manado ada juga teman-teman yang menghidupkan kembali tradisi mengolah kulit kayu menjadi produk dalam jadi hari ini bisa berbentuk baju ya, atau karai dalam bahasa Minahasa. Ada juga yang bisa dibuat menjadi sompoi atau tas, atau bahan-bahan ini bisa juga diolah menjadi produk-produk lain. Nah, saya membeli ini dari teman saya yang dari Minahasa Tengah, karena saya sendiri tidak tahu membuat kulit kayu. Nah, ada teman-teman yang masih melakukan hari ini, dan lumayan bagus ya. Ini harapan kita
Karena tradisi yang sudah berlangsung puluhan tahun lalu yang kita anggap sudah tidak ada hari ini bisa ada. Nah, sehingga saya coba menggunakan itu. Beginilah tampilannya. Jadi kulit kayu, tapi ini sudah dipadukan dengan kain ya, dalamannya sudah ada kain. Mungkin untuk supaya tidak agak kasar ya di kulit kita. Karena kan kulit kita kan sudah tidak terbiasa dengan pakaian seperti ini. Nah, saya juga berusaha untuk supaya di rumah ada santi. Bukan karena profesi saya bertani atau suka pergi ke hutan, tapi saya ingin juga tradisi membuat santi itu tetap ada, karena ini kan tradisi. Walaupun hari ini mungkin santi ini lebih banyak berfungsi sebagai untuk mengingat masa lalu, jadi menghubungkan kita keturunan hari ini dengan leluhur kita di masa lampau lewat produk-produk seperti ini. Saya mohon maaf karena di santi saya sudah menggunakan rambut ya. Sebetulnya kalau ada rambut di sini, sebetulnya pengertiannya lain. Di zaman lampau ya boleh dibilang prestasi dalam mempertahankan wilayah di Minahasa itu salah satu ukurannya adalah rambut ini. Tapi ini cuma pajangan. Nah, ini kan lebih seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa yang kita hadirkan hari ini sebetulnya sudah tidak sepenuhnya sama dengan pemahaman di zaman lampau. Karena yang kita ambil sebetulnya adalah nilai-nilainya, bukan lagi kita copy paste dari masa lampau kita hadirkan hari ini. Jadi misalnya tradisi-tradisi yang dalam bentuk pakaian adat atau pakaian tradisi itu ya lebih pada untuk kita menggali nilai-nilai yang bisa kita wariskan. Misalnya ketika kita menggunakan kembali susunan ini yang biasa dipakai oleh para leluhur kita, sebetulnya kita juga menunjang ekonomi kreatif masyarakat ya. Jadi dengan ada banyak permintaan kita terhadap kain-kain tenun seperti ini, berarti kita cinta dengan produk lokal. Artinya kita membeli ini dari teman kita, dari daerah kita, ini menunjang perekonomian. Jadi ini juga bagian dari nilai untuk mak sawah-sawangan, mak tombol-tombolan. Jadi nilai-nilai untuk saling menopang. Jadi kalau ada teman yang ada usaha, kita topang. Apalagi yang berkaitan dengan industri kreatif lokal. Begitu juga dengan kulit kayu yang hari ini kita tidak pakai seperti zaman dulu hari-hari kita pakai, tetapi dengan kita membeli seperti ini justru juga menopang bisnis atau usaha dari teman. Di samping kita ya bernostalgia dengan tradisi leluhur. Begitu juga dengan misalnya santi. Santi ini hari ini memang lebih banyak berfungsi sebagai perlengkapan dalam menari kawasaran. Nah, tidak lagi digunakan untuk pertanian atau pergi ke hutan ya. Apalagi kita aktivitasnya lebih banyak di kota misalnya. Tapi nilai-nilai yang kita dapat dari memiliki benda-benda seperti ini adalah pertama, kalau menurut saya, yang tadi itu saya bilang, menopang mak sawah-sawangan, mentombol-tombolan, menopang usaha dari teman yang tujuan dia menjual ini kan seperti yang saya sudah uraikan di pemaparan sebelumnya, bahwa ya, untuk menghubungkan kita dengan masa lalu secara identitas ya. Nah, kemudian ada nilai-nilai seni di sini. Misalnya di santi saya di walena, saya menyebut ini walena atau sarungnya, saya mengukir ukiran atau ornamen yang saya lihat di Waruga. Nah, ini juga membuat supaya ornamen atau ukiran di Waruga bisa hidup sampai hari ini. Ini menurut saya ini indah sekali, unik, ya.
Kemudian pemakaian misalnya di pegangannya sini ini ternyata menggunakan bahan khusus yang mereka sebut dengan ginto atau rotan. Kita jadi tahu bahwa pada zaman dulu mereka menggunakan benda-benda yang sebetulnya masih ada sampai hari ini. Kemudian ragam hiasnya juga bagus, indah begitu. Ini adalah identitas kita, ini adalah jati diri kita. Walaupun dalam pemaknaan hari ini agak beda dengan dulu ya. Jadi seandainya setiap rumah di Minahasa memiliki benda-benda di zaman lampau yang sebetulnya yang lebih banyak berfungsi sebagai hiasan mungkin, atau berfungsi sebagai pengingat atau penghubung dengan identitas masa lalu, bisa juga dikaitkan dengan apa yang saya uraikan di akhir tadi, soal mengambil nilai-nilai positif. Jadi nilai misalnya soal baju, ternyata dulu pakaiannya para leluhur seperti ini, penuh dengan kesederhanaan dan diambil dari alam, kan ini dari kayu dan tidak dibeli di pasar atau kayak sekarang itu dipesan secara online. Jadi kita mengambilnya dari alam, gratis. Di zaman dulu pakaiannya gratis. Yang perlu dilakukan adalah kita punya pengetahuan memilih kayu mana yang cocok untuk kita ambil kulitnya, kemudian kapan itu, dan cara membuatnya seperti apa. Itu pengetahuan yang juga harus kita ketahui, sehingga kita merasakan bagaimana orang-orang tua dulu membuat pakaiannya sendiri, kemudian bagaimana mereka menggunakan itu sehari-hari sehingga dia misalnya awet, tidak cepat rusak, walaupun gampang ya ambil dari alam. Kemudian karena kesederhanaannya ini mungkin kelihatan seperti sangat tradisional atau terkebelakang, tetapi justru karena sederhana ini mereka sangat menghargai ya. Apalagi ketika mereka mengambil kulit pohon itu tidak sembarang mengambil. Di situ kan ada proses ritual, ada proses upacara, meminta kepada yang kuasa, meminta pada kayu itu yang juga makhluk hidup, supaya kita bisa menggunakan kayu itu dan bisa melindungi kulit kita dari panas terik, hujan, dan lain sebagainya. Kemudian nilai-nilai itu yang kita bisa ambil hari ini, kesederhanaan. Jadi hari ini kita misalnya cuma punya satu pasang pakaian, kita sudah mengeluh, atau punya dua pasang pakaian, kita sudah banyak mengeluh. Dan ketika kita tahu bahwa ternyata leluhur kita di zaman dulu hanya menggunakan kulit kayu, kita akhirnya bersyukur. Bersyukur dalam arti kita lebih baiklah dalam soal pakaian dibandingkan dengan para leluhur kita. Dari nilai itu yang sebetul kita ambil. Jadi kesederhanaan, sehingga kita bisa bersyukur, berterima kasih karena di hari ini kita sudah ada lebih dari para leluhur. Tapi karena yang kita ingat adalah nilai-nilai kesederhanaannya, mungkin juga diingatkan hari ini supaya kita menggunakan sebaik-baiknya apa yang kita miliki, pakaian kita. Artinya tidak boros ya, karena sudah gampang mendapatkan pakaian, kemudian sudah lebih nyaman, sudah lebih bagus, kemudian kita menyia-nyiakan uang kita untuk barang-barang seperti pakaian. Ya, saya tidak akan banyak berbicara, tapi ya, sekedar share saja ya. Saya termasuk orang yang bukan hanya pemerhati, memperhatikan saja, memberi perhatian kepada budaya, pada artefak dan nilai-nilainya, tapi saya juga ingin menjadi pelaku. Karena walaupun hanya sesekali, saya juga bermain misalnya dalam tarian kawasaran. Tarian kawasaran ini kan tinggi nilainya ya, karena kawasaran itu sebetulnya ada nilai-nilai patriotisme di situ. Membela negeri, mempertahankan negeri dari rongrongan atau ancaman dari luar. Dengan demikian,
kita melindungi orang, perempuan, orang-orang yang sudah lanjut usia. Jadi ketika kita bermain kawasaran, sebetulnya yang dipertontonkan bukan bicara perang, tapi sebetulnya upaya untuk melindungi orang-orang yang lemah. Upaya juga untuk mengamankan negeri supaya tidak mudah diganggu oleh orang-orang luar. Nah, itu seharusnya kita memahaminya seperti itu. Tidak hanya sekedar, oh saya punya pakaian kulit kayu, saya punya misalnya kalung dulu-dulu seperti ini. Nah, saya punya misalnya susu unan atau sesembetan. Saya punya misalnya santi. Tapi sebetulnya semua itu kita maknai secara lebih dalam sehingga kita bisa menggunakan nilai-nilai ini untuk kepentingan kita di hari ini dan di waktu yang akan datang. Sekian dulu, terima kasih. Kalau mungkin ada tanggapan atau komentar boleh disampaikan. Terima kasih untuk Blessing Glenn yang berkomentar ya, mantap. Nah, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi orang lain, Toh Minahasa. Karena saya juga sebetulnya terinspirasi dengan banyak teman di Minahasa yang sangat intens dalam upaya pemajuan kebudayaan. Hari ini kawasaran itu luar biasa, telah mengalami sosialisasi yang sangat bagus. Hampir setiap desa yang ada di Minahasa hari ini sudah memiliki kelompok kawasaran. Jadi bukan lagi asing ya, di beberapa tahun lalu kan itu asing bagi kita karena sempat hilang dari pandangan kita. Tapi hari ini sudah hidup dan sudah luar biasa ya, merasuk ke dalam komunitas Minahasa hari ini. Kemudian saya juga memperhatikan soal kostum, pakaian-pakaian kawasaran yang ada yang memodifikasi supaya terlihat lebih bagus, lebih garang, lebih memiliki nilai-nilai estetika, keindahan. Ada lagi juga yang makin menyederhanakan itu sehingga kelihatan kesederhanaannya, apa adanya. Ada yang lebih banyak menggunakan kulit kayu ketimbang kain-kain. Itu luar biasa. Saya melihat semua itu dari berbagai sisi dan saya anggap itu sebagai sesuatu yang penting untuk jadi awal kita untuk memikirkan bagaimana mengembangkan kebudayaan Minahasa ke depan. Jadi ini bukan ajang pamer ya, karena saya sudah punya pakaian kulit kayu, tapi lebih pada karena sudah terinspirasi, saya juga ingin menginspirasi banyak orang Minahasa. Jadi sebetulnya saya menginginkan setiap rumah di Minahasa punya penanda-penanda identitas Minahasa. Misalnya ada santi, ada burung manguni, entah dia berupa patung atau lukisan, ada lukisan maengket, kawasaran. Seandainya di setiap rumah Minahasa punya penanda-penanda identitas, maka kita akan berbangga ya dengan jati diri kita. Jadi saya menyarankan kita jangan kebanyakan pinjam. Pinjam dulu ngenape kostum, pinjam dulu ngenape karai atau baju. Ya, kalau memang belum sempat mendapatkan dengan uang sendiri ya boleh 1-2 kali. Tapi saya juga menyarankan agar kita berupaya supaya setiap kita memilikinya sendiri di rumah. Sehingga setiap hari kita lihat kan itu akan tertanam di dalam ingatan kita dan itu akan menjadi memori jangka panjang. Dan itu yang akan menginspirasi kita di dalam mewariskan nilai-nilai leluhur, nilai-nilai mulia kepada keturunan kita. Selain mewariskan benda-benda ya, benda-benda kayak ini, benda pusaka. Pusaka itu kan berarti sesuatu yang menjadi harta, yang bernilai tinggi. Ya, tidak selalu itu berhubungan dengan mistik ya. Bisa saja barang yang paling kita sayang, barang yang tinggi nilainya, kemudian kita wariskan kepada keturunan kita, supaya mereka tahu bahwa ada nilai-nilai penting, nilai-nilai yang tinggi,
yang akan mereka teruskan kepada generasi selanjutnya. Ya, semoga ini menjadi perhatian kita semua dan juga menjadi bahan pertimbangan ketika kita dalam upaya melestarikan nilai-nilai luhur yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Dan hari ini kita yang memegang tongkat estafet, yang nanti kita akan kita akan berikan kepada generasi selanjutnya. Terima kasih makapulu sama pakatuan Bapak Kalewiren Siri Wangko Tabia Rahayu. Siriwa